Hey yo, kembali lagi dengan Crush Movie yang selalu mereview film-film terkeren dan yang pastinya banyak disenangi oleh semua kalangan guys. Nah, kali ini kita bakal bawain film dengan judul The Meg. Film dengan genre fiksi ilmiah ini sudah banyak digandrungi oleh anak muda sampai dewasa karena alur ceritanya yang sangat menantang dan menceritakan seekor hiu raksasa di tengah laut bernama Megalodon yang hidup di kedalaman laut tersembunyi yang dikira sudah punah oleh pemerintah, tapi kini naik ke permukaan dan menyerang manusia secara habis-habisan. Film ini resmi rilis pertama kali pada 10 Agustus 2018 dan mendapatkan rating 5,6 oleh versi IMDb. Gimana? Udah penasaran belum sama film hiu yang satu ini? Yuk bantu subscribe dulu channel YouTube Crush Movie. Dan jangan lupa hidupin juga lonceng notifikasinya supaya channel Crush Movie semakin berkembang. Tidak usah berlama-lama lagi, dan inilah film The Meg. Di sebuah laut dalam ada aksi penyelamatan. Jonas bersama dua sahabatnya yang menyelamatkan tim kapal selam yang mengalami kecelakaan. Saat aksi penyelamatan ada sesuatu yang menghantam mereka sampai membuat kapal selam bocor. Jonas berusaha cepat menyelamatkan yang lain, tapi dua sahabatnya terjebak. Jonas akan menyelamatkan dua sahabatnya, tapi kalau dia menyelamatkan dua sahabatnya, semua orang akan meninggoy guys. Jadi Jonas melepas kapal selam dan dua sahabatnya tewas bersama kapal selam yang meledak. Setelah bertahun-tahun kemudian, kita dialihkan di tengah laut. Ada stasiun penelitian bernama Manawan. Di sana Morris bertemu Meg, sahabatnya. Meg adalah pemilik Manawan. Meg memiliki anak perempuan yaitu Suyin dan cucu perempuan Mei-ying. Morris adalah donatur untuk meneliti proyek selanjutnya. Morris melihat ruangan di sana dan sangat kagum. Di sana ada banyak tim yang bekerja dan memiliki keahlian masing-masing. Mereka menjaga Lori dan dua orang temannya yang sedang menyelam meneliti laut yang sangat dalam. Morris dan yang lainnya memperhatikan itu. Semua tim yakin kalau ada dunia bawah laut lagi jika mereka menembus kedalaman. Lori dan dua rekannya menjalani tugasnya menembus laut paling dalam. Mereka berhasil dan semuanya senang karena mereka menemukan alam baru. Tapi setelah beberapa saat melihat-lihat ada sesuatu yang menuju ke kapal mereka dan menabrak kapal selam mereka. Semuanya panik karena sistem mati dan signal juga mati. Semua tim berkumpul memikirkan cara bagaimana menyelamatkan mereka. Ada satu cara, yaitu dengan menjemput mereka. Tapi ini susah karena kedalamannya sangat jauh. Akhirnya mereka berencana untuk meminta bantuan orang yang sudah berpengalaman. Dua orang tim ditugaskan pergi ke Thailand untuk menjemput seseorang. Mereka ternyata menjemput Jonas yang bekerja di pesisir pantai. Saat Jonas pulang, dia kaget melihat ada Meg dan Jack. Sebenarnya Jonas sudah menolak sebelum mereka minta bantuan karena dia tidak mau menyelam lagi. Tapi karena kali ini yang terjebak adalah Lori, mantan istrinya, akhirnya dia pun mau. Di kapal selam, Lori dan satu rekannya berusaha memperbaiki kapal, sedangkan satunya sedang menulis surat untuk istrinya. Mereka berhasil menghidupkan kapal, tapi saat kapal hidup, ada sesuatu yang menabraknya lagi. Tim melihat ada kebocoran di kapal selam Lori, jadi waktu mereka sisa 2 jam lagi. Suyin langsung bergegas pergi ke dalam laut untuk menyelamatkan Lori dan dua rekannya, walaupun itu sangat berbahaya. Jonas tiba di stasiun Manawan dan mereka berkenalan dengan semua tim di sana. Sebelumnya Jonas diperiksa oleh Dr. Heller karena takut sedang mabuk. Tapi mendengar kapal Lori yang bocor, Jonas langsung pergi ke kapal selam. Di sini Jonas berkenalan dengan Mei-ying. Mereka sedikit mengobrol sebelum berangkat. Jonas akhirnya juga meluncur ke dalam laut walaupun Jonas masih merasa trauma. Jonas turun dengan kecepatan cepat, tapi tidak ada yang bisa melarangnya. Suyin tiba di kedalaman laut dan mulai mencari kapal Lori. Saat dia menemukan dan akan menembakkan pengait, Suyin tiba-tiba ditabrak sesuatu. Suyin bilang ada sesuatu di bawah sana. Ternyata ada gurita raksasa yang menekan kapal Suyin. Kapal Suyin memperingatkan kaca akan pecah karena tekanan hiu. Tapi tiba-tiba cumi itu terlepas dan dia digigit oleh hiu raksasa bernama Megalodon.
Hiu ini akan menyerang Suyin, tapi untung Jonas memancing dia arahnya dan menyuruh Suyin kembali ke atas. Jonas akhirnya berhasil menghubungkan dengan kapal lori dan menyelamatkan mereka. Tapi hiu akan kembali dengan cepat. Saat lori dan satu rekannya selamat, satu lagi mengorbankan dirinya karena hiu sudah tiba dan kapal akan meledak. Di stasiun semua bersedih karena Toshi tidak selamat. Suyin marahi Jonas karena dia bilang Jonas meninggalkan Toshi. Jadi inilah yang membuat Jonas tidak mau kembali lagi menyelam karena dituduh-tuduh lagi. Dr. Heller akhirnya minta maaf kepada Jonas karena selama ini menganggap Jonas gila. Suyin meminta maaf ke kamar Jonas karena tadi ia emosi akhirnya menyalahkan Jonas. Dan saat momen ini ternyata Suyin tertarik dengan tubuh Jonas. Dan dia pergi dengan malu-malu kucing, guys. Tim berdiskusi tentang Megalodon yang selama ini sudah dianggap punah. Morris juga marah karena mereka hanya membuat kerugian. Saat mereka semua rebut, Jonas akan bicara kalau tidak mungkin manusia melawan Megalodon. Mei-Ying pergi bermain di lorong stasiun. Saat dia asik bermain, tiba-tiba ada Megalodon datang dan menghantam kaca yang membuat semua bergetar. Semua panik dan Suyin mencari Mei-Ying. Saat dilihat, Mei-Ying bilang ada monster yang mengintai mereka. Bahkan bekas retakan kaca dan terlihat Megalodon sedang memakan paus lain. Semuanya panik karena Megalodon kini naik ke permukaan. Ada 3 kapal karam ulah Megalodon dan mereka pergi ke sana. Setelah sampai di sana ternyata benar ada banyak hiu kecil mati dan Megalodon sedang berkeliaran. Semua membuat rencana untuk menembakkan pelacak agar mereka bisa tahu kemana perginya Megalodon itu. Jonas akhirnya yang turun dan berenang untuk menembakkan Megalodon pelacak. Walaupun Jonas tidak yakin, tapi dia berusaha mencapainya. Setelah Jonas berhasil menembakkan dan saat dia akan ditarik, hiu melihat getaran dan mengejar Jonas. Untungnya Jonas berhasil dan diseret ke kapal dan naik ke kapal dengan selamat. Kini rencana selanjutnya adalah menembakkan obat bius kepada hiu itu. Kini Suyin yang turun menggunakan penghalang hiu. Saat dia turun dan mereka memancing hiu itu pun datang dan menabrak penghalang Suyin. Suyin sangat kaget berada dekat dengan hiu itu. Tapi sebelum hiu itu ditembak, hiu itu menggigit penghalang Suyin. Saat itulah Suyin berhasil menembakkan bius ke mulut hiu itu. Tapi hiu itu terus menggigit penghalang Suyin sampai hampir terlepas. Yang ada di kapal pun juga ada yang terjatuh dan hampir dimakan hiu. Jonas datang dan menyelamatkan Suyin karena penggereknya juga jatuh. Jadi Suyin harus segera diangkat sebelum penggerek itu menyeretnya. Hiu datang dan akan memakan mereka. Untungnya hiu itu terbius dan pingsan. Suyin kehilangan nafas sesaat, tapi beberapa saat kemudian Suyin sadar dan dia masih selamat. Tim berhasil menaikkan hiu yang terbius. 2 petugas lainnya bercanda dengan hiu itu dan bermain di laut karena mereka tahu Megalodon sudah tertangkap. Tapi beberapa detik setelah itu, Megalodon asli datang dan memakan hiu yang terbius itu. Ternyata induk dari Megalodon datang, guys. Dan yang tidak terduga dan tidak tersangka-sangka, mereka menangkap Megalodon yang lebih kecil, guys. Semuanya terjatuh karena kapal hancur ditimpa Megalodon besar. Saat semuanya menyelamatkan diri, Dr. Heller dan Jack terjebak. Dr. Heller mengorbankan dirinya agar Jack bisa menyelamatkan diri. Alhasil, Dr. Heller dimakan oleh hiu sedangkan Jack selamat. DJ kesal karena hiu sudah memakan 2 sahabatnya. Mereka akhirnya kembali dengan perahu kecil. Untung ada helikopter yang membantu menembak Megalodon. Ayah Suyin meninggal saat di perjalanan karena lukanya yang sangat parah. Mei-Ying menyambut ibunya kembali, tapi tidak dengan kakeknya. Malamnya Suyin berduka karena kehilangan ayahnya. Jonas menghampiri Suyin dan bilang kalau mereka mengorbankan orang lain demi orang lain lebih banyak yang selamat. Morris akhirnya mengumumkan kalau mencabut kontraknya dan dia sudah melaporkan kepada pemerintah tentang Megalodon yang berbahaya ini. Dia bilang akan ada bantuan dari negara-negara lain untuk membunuh Megalodon ini. Akhirnya Morris pun pergi. Tapi di dalam pesawat Morris memiliki rencana lain, yaitu mengebom Megalodon dengan bom laut. Di tengah laut Morris dan lainnya mulai menjatuhkan bom. Dan mereka sudah berhasil membunuh hiu itu dan membuatnya mengambang. Morris dan temannya bahagia bisa membunuh Megalodon. Setelah mereka mengecek, ternyata dan tidak terduga-duga mereka membunuh paus, guys. Bukannya Megalodon, mereka panik dan Megalodon mengejar mereka.
Tim kini berdiskusi lagi untuk rencana selanjutnya untuk membunuh Megalodon. Akhirnya mereka semua setuju untuk membunuh Megalodon dan pergi ke tengah laut untuk mengikuti Megalodon. Nyatanya, Megalodon menuju ke pantai paling padat penduduk dan dia akan memakan banyak manusia di sana. Suyin dan Jonas pun meluncur lewat kapal selam agar ia bisa memancing Megalodon. Di laut padat penduduk ada banyak orang yang sedang berlibur dan berenang di pantai, guys. Ada yang sedang berenang merayakan pernikahan, berfoto-foto ria, dan ada anjing kecil yang berenang dan dia ketakutan karena ada hiu. Saat anak cowok sangat senang bisa berenang di laut dan menikmati permainannya, tidak ada yang sadar kalau Megalodon ada di bawah mereka. Tapi saat Megalodon terkait rantai, mereka semuanya panik dan ada yang terseret. Saat ada yang sadar, mereka semua panik dan balapan berenang ke tepi pantai karena takut dimakan hiu itu. Megalodon mulai memakan manusia satu persatu. Untung tim Manawan tepat memancing Megalodon itu dan Megalodon pergi karena terpancing suara itu. Megalodon datang dan dia mengejar Jonas. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Jonas dengan Megalodon sangat sengit. 3 helikopter juga datang membantu mereka. Saat Megalodon mengejar Suyin, Jonas mencoba memancingnya. 2 helikopter bertabrakan dan membuat bangkainya terjatuh ke kapal. Semua tim melompat termasuk Suyin. Suyin menyelamatkan semua tim sedangkan Jonas akan beraksi sendiri dan membuat Megalodon berdarah. Aksi Jonas yang sangat cerdas ini berhasil melukai badan Megalodon sampai berdarah-darah, guys. Tapi Megalodon melawan dan menggigit keras kapal selam Jonas. Jonas akhirnya keluar dari kapal selam dan menusuk mata Megalodon. Walaupun begitu, Megalodon masih hidup, guys. Untungnya hiu-hiu lain yang mencium darah berdatangan dan menggigit tubuh Megalodon itu. Suyin juga berhasil menyelamatkan Jonas dan anjing kecil yang berenang tadi. Di kapal mereka semua bahagia karena berhasil membunuh Megalodon dan tidak ada korban lagi. Kalau kalian berani gak ada di momen ini, guys? Kalau ketemu hiu di laut yang sangat besar. Jangankan Megalodon, hiu kecil pun aja udah bikin merinding. Bakalan ada yang kedua loh yang akan kita review, yaitu sequel kedua The Meg. Makanya jika penasaran, subscribe dulu, guys, supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten yang selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. See you.